Di sebuah jalan sempit yang terletak di ujung kota Bandung, ada sebuah rumah tua yang selalu menjadi perbincangan di kalangan warga setempat. Rumah itu dikenal dengan nama Rumah Timun. Tidak ada yang tahu pasti asal-usul nama itu. Tapi bagi penduduk sekitar, rumah itu selalu menyimpan misteri. Orang-orang yang tinggal di sana selalu berubah, dan siapapun yang mencoba menyelidikinya biasanya akan mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Rumah tersebut terletak di dekat sebuah kebun timun yang luas, yang dulunya adalah tanah pertanian. Namun, seiring berjalannya waktu, kebun itu mulai ditinggalkan. Hanya rumah tua itu yang tetap berdiri kokoh, meski terkesan angker dan terlupakan. Warga sekitar mengatakan bahwa rumah itu dibangun pada awal abad ke-20 oleh seorang arsitek Belanda yang misterius. Setelah ia menyelesaikan proyek tersebut, arsitek itu menghilang begitu saja. Dan sejak saat itu, rumah itu tidak pernah dihuni dengan lama oleh satu keluarga pun. Setiap orang yang mencoba tinggal di rumah itu hanya bertahan sebentar, dan ada yang bahkan meninggalkan barang-barang mereka begitu saja. Dari jauh, rumah itu tampak normal, namun ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, sesuatu yang membuat orang enggan tinggal lebih lama. Pada suatu hari, seorang jurnalis muda bernama Arya memutuskan untuk melakukan investigasi tentang rumah misterius itu. Ia telah mendengar berbagai cerita dari penduduk lokal tentang hal-hal aneh yang terjadi sana, suara-suara aneh di malam hari, penampakan bayangan yang bergerak tanpa pemiliknya, serta bau yang tak sedap yang muncul tiba-tiba. Banyak orang percaya rumah itu dihuni oleh Roro penasaran, namun tidak ada bukti nyata untuk mendukung cerita-cerita tersebut. Arya, yang dikenal sebagai pribadi skeptis, memutuskan untuk menginap di sana semalam. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Pada sore hari, ia sampai di depan rumah timun. Rumah itu memang terlihat aneh. Bangunannya tinggi dan memiliki desain yang tidak biasa. Jendela-jendela besar dengan kaca berlapis daun timun. Sebuah detail yang bahkan tidak pernah ia temui di rumah-rumah Belanda lainnya. Arya memasuki rumah dengan hati-hati. Tidak ada suara, hanya sunyi yang mencekam. Begitu ia melangkah masuk, pintu utama langsung tertutup dengan sendirinya. Arya sedikit terkejut, tetapi ia menganggapnya sebagai hal biasa. Ia membuka tas dan mengeluarkan kamera untuk memulai dokumentasi. Saat ia menelusuri rumah, ia merasakan adanya perubahan. Suhu yang sangat tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Seiring langkahnya yang semakin dalam, sebuah suara bisikan halus terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya merinding. "Keluarlah, jangan lanjutkan." Suara itu terdengar begitu jelas, namun saat Arya menoleh, tidak ada siapapun di sana. Malam semakin larut. Arya menyalakan lampu di ruang tamu dan memutuskan untuk mengunjungi ruangan-ruangan lain. Ia menemukan sebuah ruangan kecil di lantai atas yang tidak memiliki perabotan. Hanya sebuah meja kecil dan beberapa buku yang berserakan di lantai. Di atas meja itu ada sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat kuno. Kotak tersebut tertutup rapat dengan yukeran-yukeran aneh yang sulit dikenali. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Arya membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah potongan timun yang sudah mengering dan sebuah surat yang tampaknya sudah sangat tua. Surat itu bertuliskan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami. Tulisannya seperti bahasa yang hilang atau mungkin bahasa rahasia. Namun, di bagian bawah surat itu
Ada sebuah kalimat yang bisa dibaca jelas. Hanya mereka yang memahami makna timun yang dapat mengungkap kebenaran. Arya bingung, namun merasa bahwa ini adalah petunjuk penting. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang makna timun dalam sejarah rumah ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Arya menoleh dengan cepat. Namun, tidak ada siapapun di sana, di dalam rumah ini. Kehadiran makhluk tak kasat mata seperti menjadi hal yang biasa. Suara-suara aneh terus mengikutinya, kemanapun ia pergi. Dan Arya mulai merasakan ada yang aneh dengan keberadaannya di sana. Ketika tengah malam, Arya memutuskan untuk tidur sejenak di ruang tamu. Namun, ia tidak bisa tidur. Suara derap langkah kaki terdengar semakin dekat, seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilinginya. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Arya bangun dan membuka pintu menuju kebun timun yang berada di belakang rumah. Saat ia berjalan menyusuri kebun yang luas itu, ia merasa sesuatu yang sangat ganjil. Di ujung kebun, di bawah sinar rembulan, terlihat bayangan seorang wanita berdiri di antara tanaman timun yang tinggi. Wanita itu mengenakan gaun putih dan tampak seperti seorang arwah yang hilang. Arya terkejut dan mencoba mendekatinya. Namun bayangan itu seakan bergerak menjauh tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi. Arya mengejar wanita itu hingga ia tiba di sebuah sumur tua yang terlupakan di pojok kebun. Wanita itu menghilang di dekat sumur, dan yang tersisa hanya bau timun yang sangat kuat. Arya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan menganalisis semua petunjuk yang ia temukan. Ia mengingat kembali kalimat di surat tersebut. Hanya mereka yang memahami makna timun yang dapat mengungkap kebenaran. Setelah merenung beberapa lama, ia menyadari bahwa timun bukan hanya sekedar sayuran dalam budaya tradisional. Timun seringkali dikaitkan dengan mitos-mitos tentang kehidupan dan kematian, serta mampu menenangkan Roro yang tidak tenang. Ia menghubungi seorang ahli sejarah dari Bandung yang pernah meneliti rumah tersebut. Dari percakapan itu, Arya mengetahui bahwa rumah timun ternyata dibangun di atas lahan yang dulunya adalah tanah pemakaman bagi para petani yang meninggal dalam kondisi tragis. Rumah tersebut, menurut cerita, dibuat untuk menenangkan Roro yang gentayangan. Timun yang menjadi simbol ketenangan dipilih sebagai elemen utama dalam rumah tersebut. Namun entah bagaimana, sebuah kutukan telah melekat pada rumah itu. Setiap kali seseorang mencoba untuk mengungkap misteri rumah itu, mereka akan dihadapkan pada bayangan dan suara yang tak terduga. Timun dalam cerita ini ternyata menjadi simbol dari takdir yang tak bisa dipahami oleh manusia. Arya meninggalkan rumah itu pada pagi hari, masih terbungkus rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur. Ia sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Rumah timun, dengan segala misterinya, tetap menjadi tempat yang tak bisa dimasuki sepenuhnya oleh siapapun. Keberanian atau keputusasaan, hanya mereka yang merasakan langsung yang bisa menjawabnya. Sejak saat itu, cerita tentang rumah timun terus hidup di kalangan warga Bandung, menjadi legenda yang tak akan pernah pudar. Dan rumah itu tetap berdiri, menanti mereka yang berani untuk mencoba mengungkap rahasia yang masih terkunci di dalamnya. Pagi hari yang cerah menyambut Arya saat ia meninggalkan rumah timun. Meski fisiknya lelah dan pikiran penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan, sebuah rasa penasaran yang semakin mendalam. Arya tak bisa begitu saja meninggalkan rumah itu. Meskipun segala sesuatunya terasa seperti peringatan yang jelas, ada sesuatu yang tak beres di sana.
dan ia tahu bahwa ia harus kembali. Namun, sebelum ia kembali ke rumah Timun, Arya memutuskan untuk menemui seorang wanita tua di sebuah desa yang terletak tidak jauh dari kebun timun. Nama wanita itu adalah Nenek Sari, dan ia dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang cerita-cerita lama dan legenda di sekitar Bandung. Konon, Nenek Sari adalah keturunan dari keluarga yang pernah terlibat dalam pembangunan rumah Timun, dan banyak orang percaya bahwa ia tahu rahasia yang tersembunyi di baliknya. Di sebuah rumah kayu sederhana, Arya menemui Nenek Sari yang sedang duduk di beranda sambil merajut benang. Nenek itu menyambutnya dengan tatapan yang tajam, seolah tahu apa yang Arya cari. Tanpa banyak basa-basi, Arya langsung bertanya, "Bu Nenek, saya ingin tahu tentang rumah Timun. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa semua orang yang tinggal di sana selalu pergi begitu cepat?" Nenek Sari menghela napas panjang, kemudian mengangguk pelan. "Rumah itu, Nak, bukanlah tempat biasa. Itu adalah tempat yang menyimpan banyak rahasia, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengetahuinya. Tapi kamu sepertinya takkan berhenti sebelum mengungkapnya, bukan?" Arya hanya terdiam, mendengarkan dengan seksama. Nenek Sari mulai bercerita dengan suara lembut, namun syarat dengan kesan berat. Dulu, rumah itu dibangun oleh seorang arsitek Belanda yang sangat tertutup. Namanya Peter van Houten. Ia datang ke Bandung pada tahun 1920-an dan membeli tanah ini dengan harga yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari tanah di pusat kota. Tidak banyak yang tahu mengapa ia begitu tertarik pada tempat ini. Arya mendekat, menatap Nenek Sari dengan penuh perhatian. Van Houten adalah seorang yang sangat mempercayai kekuatan alam dan ritual-ritual kuno. Ia memiliki pengetahuan tentang berbagai kebudayaan, dan ia percaya bahwa rumah yang ia bangun harus memiliki daya magis. Ia memilih kebun timun karena timun, dalam tradisi tertentu, dianggap sebagai pelindung dari roh jahat. Timun yang segar dan sehat dapat menenangkan arwah yang belum tenang. Tapi ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Van Houten tidak hanya membangun rumah ini untuk dirinya sendiri. Ia juga menciptakan sebuah ritual besar yang akan mengikat rumah ini dengan tanah sekitarnya. Arya terkejut. "Ritual? Apa maksudnya?" Nenek Sari menatapnya dengan serius. "Ritual itu bukan ritual biasa, Nak. Ritual yang mengikat kehidupan dan kematian dalam satu kesatuan." Van Houten percaya bahwa dengan memanfaatkan energi tanah dan tanaman timun, ia bisa membuka pintu menuju dimensi lain, dimensi yang tak terlihat oleh manusia biasa. Rumah itu, dengan segala keanehannya, adalah tempat di mana dunia kita dan dunia roh bertemu. Arya terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Lalu, apa yang terjadi dengan mereka yang tinggal di sana? "Setiap orang yang tinggal di rumah itu," jawab Nenek Sari, "akan merasakan kehadiran dimensi lain. Entah itu arwah yang tak tenang atau sesuatu yang lebih gelap lagi. Orang-orang yang tinggal di sana akan dihadapkan pada pilihan tetap berada di dunia nyata atau melewati gerbang yang tak terlihat ke dunia lain. Mereka yang memilih untuk tetap tinggal biasanya akan merasa terjebak, sementara mereka yang memilih untuk pergi akan meninggalkan rumah itu tanpa penjelasan." Arya mulai merasakan ketakutan yang merayap di tulang punggungnya. Lalu, apakah ada cara untuk mengakhiri semua ini? Untuk menghentikan kekuatan yang ada di rumah timun? Nenek Sari memandang Arya dalam-dalam. "Ada satu cara,"
Tetapi itu sangat berbahaya. Untuk menghentikan pengaruh rumah itu, seseorang harus mengungkapkan kebenaran tentang ritual yang dilakukan Van Houten dan menghancurkan simbol-simbol yang mengikat dimensi itu. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Kamu harus siap menghadapi sesuatu yang tidak kamu pahami sepenuhnya. Arya merasa sebuah tekad baru bangkit dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Saya siap, Bu Nenek. Saya harus mengungkapnya. Nenek Sari tersenyum pahit. Hati-hati. Nah, terkadang kita mencari kebenaran bukan untuk menemukan jawaban, tapi untuk membuka lebih banyak pertanyaan. Setelah berbicara dengan Nenek Sari, Arya merasa lebih siap untuk menghadapi apa yang ada di dalam rumah timun. Ia mempersiapkan diri dengan membawa buku-buku yang ia ambil dari ruangan kecil di lantai atas rumah timun dan bertekad untuk mempelajari lebih lanjut tentang simbol-simbol yang ada di dalamnya. Ia juga membawa kamera dan peralatan lain untuk merekam apa yang terjadi di sana. Saat malam tiba, Arya kembali ke rumah timun. Suasana malam yang tenang di sekitar rumah itu terasa kontras dengan ketegangan yang ia rasakan di dalam hati. Ia masuk kembali melalui pintu utama yang kini terbuka seakan menantangnya. Begitu memasuki ruang tamu, ia disambut oleh kegelapan yang begitu tebal. Hanya ditembus oleh sinar rembulan yang masuk melalui jendela besar. Arya menaiki tangga menuju ruang bawah tanah yang ia temukan beberapa waktu lalu. Dalam bayangan yang samar, ia bisa melihat bayangan bergerak di balik tembok-tembok yang rapuh. Tanpa ragu, ia membuka pintu kecil yang tersembunyi di salah satu sudut ruangan. Di dalam, ia menemukan sebuah altar yang aneh, dengan berbagai simbol aneh yang terukir di batu dan di sekitar ruangan itu. Di sana, ia melihat sebuah buku besar yang terletak di tengah-tengah altar. Buku itu terlihat sangat tua, dengan sampul yang hampir rusak. Arya membuka halaman pertama dan menemukan bahwa buku itu berisi catatan-catatan mengenai ritual yang dilakukan oleh Van Houten. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa rumah timun bukan hanya sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah gerbang yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain yang gelap. Saat ia membaca lebih jauh, tiba-tiba ia merasa angin dingin bertiup kencang. Pintu altar itu tiba-tiba tertutup, dan cahaya dari lilin yang menyala mulai berkelap-kelip. Arya merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah kehadiran yang mengawasi setiap gerakannya. Di saat itulah sebuah suara terdengar di telinganya. Terlambat, Arya. Kamu sudah terjebak. Apakah Arya akan berhasil menghentikan ritual ini? Ataukah ia akan terperangkap dalam dunia yang tak terlihat oleh manusia? Itu adalah pertanyaan yang kini menghantui setiap langkahnya.